Masalahnya kan orang bilang keputihan itu asal ada cairan berlebih itu keputihan, padahal sebenarnya enggak. Mbak, saya ke dokter keluar darah banyak. Saya ke dokter, saya cek ternyata kista saya pecah, katanya hancur. Alhamdulillah baru minum sekali langsung on katanya. Hai Kanza Lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Nggak keluar sama sekali. Terima kasih banget dia. Lah itu obat dokternya ngaruh nggak waktu dipakai itu? Obat dokter itu ngaruhnya cuman abis diminum mampet, abis itu begitu obatnya habis balik lagi. Nah kalau keputihan Majakanzanya? Majakanza Begitu habis nggak dipakai, balik lagi nggak keputihan? enggak, alhamdulillah. Masya Allah, Tapi ya. saya saranin perawatan. Mbak, namanya kita kan wanita harus jaga kebersihan. Misal nih kita rambut kita nggak disampo aja gimana sih? Berapa hari kan kita gatel lah apa? Ketombe. Ya karena kan ada yang bilang, Mbak, kok Majakanza bikin ketergantungan ya? Kita abis nggak pakai Majakanza, nggak minum, itu keputihan datang lagi gitu kan? Maksudnya keputihan yang normal ya, bukan yang berlebih kayak Mbak bilang tadi gitu kan? Itu kan ya keputihan itu bisa datang karena capek, karena pola makan, karena pikiran juga stres, itu bisa. Nah bedanya adalah masalahnya kan orang bilang keputihan itu asal ada cairan berlebih itu keputihan, padahal sebenarnya enggak. Jadi yang namanya cairan berlebih itu pada wanita itu pasti akan keluar ketika dia capek, tadi ya bilang capek, banyak pikiran, terus dari pola makan itu pasti keluar cairan berlebih. Cuma bedanya cairan berlebih yang keluar itu berbakteri apa hanya sekedar cairan berlebih biasa yang karena faktor 3 tadi. Karena kalau cairan biasa itu biasanya keluar karena pikiran sama capek. Tapi kalau udah karena makanan biasanya keluarnya bareng cairan berlebihnya itu berbakteri. Makanya kenapa ada yang keluar seperti tisu basah itu warnanya putih, malah bening, ada yang kayak warna putih kertas tisu, ada yang warnanya, nah itu masih biasa tuh, artinya dia masih nggak terlalu kotor-kotor banget ya, masih normal. Tapi kalau udah berbakteri itu biasanya keluarnya langsung kekuningan, ada yang sampai hijau, ada yang sampai abu-abu, udah kayak pelangi. Nah, ada yang sampai campur darah dan sampai hitam itu ada. Jadi itulah yang membedakan mana yang wanita sehat, bersih, organ kewanitaannya, mana yang memang kotor berbakteri ya. Nah, itu yang tadi saya maksud. Kenapa orang kan selalu bertanya, ini bikin ketagihan ya? Ya enggak, karena Majakanza ini untuk perawatan, ya kan? Jadi sama seperti rambut kita. Kan keramas nih bersih ya. Coba kalau misalnya kalau saya ya sehari aja nggak keramas langsung gatal-gatal ketombean. Ketombe langsung muncul tuh, ketombe tipis-tipis. Itu rambut, gigi. Kita sikat gigi nih mandi pagi. Ntar agak siang, sore udah mulai bau lagi nafasnya. Terus apa kita bisa ngejudge bahwa wah ini odol bikin ketergantungan nih? Kok nggak ada yang ngomong gitu ya? Kok nggak ada sih orang yang ngomong ih odol bikin ketergantungan, ih sampo bikin ketergantungan, ya kan? Karena image yang dibangun itu memang untuk perawatan, bukan pengobatan. Begitu juga sama Majakanza, bener kan ya? Jadi kalau misalnya kita, apalagi organ kewanitaan itu gudangnya bakteri, bener nggak Mbak? Segala macam yang kita makan itu numpuknya di organ kewanitaan dan di dubur. Nah udah gitu lembab, ya kan? Kita keringetan aja bau badan, apalagi yang di bawah gitu kan? Kalau nggak dirawat udah pasti akan muncul bakteri yang nggak terawat gitu. Pasti muncul bakteri, penyakit banyak banget. Itu gudangnya bakteri, gudangnya penyakit. Jadi kalau nggak kita bersihin selalu, sama seperti kita bersihin gigi dan rambut kita, maka ya akan berpenyakit. Benar nggak? Rambut aja kalau nggak disampo-sampoin sebulan kutuan, ya nggak? Iya, benar. Nah, apalagi yang bawah itu kan. Nah, terus ada nggak lagi testimoni lain lagi? Kayaknya banyak banget ya testimoni dari Mbak Nana ini. Nggak habis-habis bener loh. Miom 10 cm. 10 cm juga. Oke, sebelum kita lanjut nih, bedanya antara miom sama kista ya. Kalau kista itu semacam daging tumbuh,
yang kalau kita yang isinya tuh cairan. Tapi kalau miom isinya tuh seperti otot. Jadi ketika daging tumbuh itu kalau dioperasi dikeluarin, terus kita belah, isinya tuh cairan. Terus kalau miom ketika kita belah itu kayak daging aja, kayak otot, enggak, isinya padat gitu. Itu bedanya kista sama miom. Nah, tinggal di mana dia tumbuhnya. Kalau di rahim dibilangnya kista rahim, kalau di payudara dibilangnya kista payudara gitu. Ada yang tumbuhnya di mana itu ya. Itu tergantung tata letaknya ya. Tapi yang membedakan antara kista dan miom itu bukan sekedar tata letak, tapi ya teksturnya juga gitu ya. Dan ini tumbuh miom 10 cm. Kepada orang yang udah punya anak? Belum punya. Masih gadis? Enggak, udah nikah. Oh, udah nikah. Udah nikah tapi punya miom dan nggak punya anak. Haidnya nggak lancar. Sekarang? Sekarang alhamdulillah lancar. Sekarang haidnya udah lancar. Miomnya sembuh. Total alhamdulillah. Serius? Iya. Orangnya tinggal di mana ya? Ada di Kudus. Ya pengen dipanggil ke sini kejauhan. Tapi kalau bisa sih memang harus kita hadirkan gitu kan, sosok yang punya. Dan itu benar-benar sembuh total tanpa operasi? Enggak, tanpa operasi. Jeda waktunya berapa lama tuh? Dia sih rajin ya, dia minum kanza terus diminum, nggak dipakai, diminum. Iya, diminum. Diminum itu mungkin sekitar 6 botol. 6 botol. Langsung sembuh totalnya di saat 6 botol? Pas waktu haid tuh keluar gumpalan darah, difotoin ke saya. Kalau miom sama kista tuh bedanya itu. Kalau yang sakit miom itu dia keluar gumpalan darahnya tuh bener-bener segede-gede gini. Iya, ada fotonya. Kayak darah beku gitu. Iya, ya. Betul, darah beku. Terus keluar banyak. Jadi tiap haid dia berapa kali haid itu terkikis keluar. Alhamdulillah pas USG di dokter itu udah nggak ada. Di bulan keberapa tuh? Mungkin 4 bulan ya. 4 bulan setelah pakai. Masya Allah ya. Ternyata udah gitu itu saudaranya dokter loh. Wow. Kakaknya. Dia kakaknya dokter. Adiknya dia dokter. Oh, adiknya dia dokter. Oke. Jadi dia punya adik yang dokter. Iya, betul. Terus gimana tuh dia sekarang? Masih konsumsi sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Dari tahun berapa tuh? Mungkin udah 3 tahun yang lalu ya. Jadi terbilang kanza lovers yang ada itu benar-benar loyalitasnya tinggi ya. Entah karena memang produknya bagus, apa memang loyalnya tinggi tuh. Dua-duanya. Ya. Karena memang ada nggak sih Mbak punya customer yang udah loyal dengan kanza, Majakanza, terus mencoba produk lain, brand lain, produk Majakani dengan brand lain, pernah nggak? Pernah, tapi dia cuman sekali pakai produk lain, balik lagi ke Majakanza. Kenapa tuh? Beda katanya, khasiatnya paling top Majakanza. Masya Allah. Jadi, ada lagi, Testi. Awal saya jual 2013 kan saya jual, itu yang bikin saya tambah senang jual Majakanza, semangat itu dia ada kista, tapi dia nggak ngomong ada kista. Dia beli Majakanza ke saya waktu BBM ya. Waktu kita testimoni, tapi 2013 testimoni udah banyak itu, karena mulainya kan 2010. Tapi saya kan mulai jual 2013. 2013. Nah, ada customer saya beli Majakanza 1 botol tuh. Waktu itu harga 90.000 ya. Itu terus pas dia berapa harinya beli lagi, terus langsung kasih testi dia, Mbak, alhamdulillah Mbak, saya keluar darah banyak. Saya kira, saya kan takut ya pertama jual Majakanza, Mbak, saya keluar darah banyak Mbak. Kirain mau komplain, padahal mau alhamdulillah ya. Iya, mau komplain dia. Saya kira nih mau komplain nih, Mbak, saya ke dokter keluar darah banyak. Saya ke dokter, saya cek ternyata kista saya pecah, katanya hancur. Masya Allah. Kata dokternya tuh? Alhamdulillah ternyata keluar darah itu kistanya sembuh. Jadi sampai pecah, dokternya heran, pakai apa gitu loh. Padahal baru 1 Allah. botol itu dia. Terus akhirnya berapa lamanya lagi? Itu di mana tuh lokasinya orangnya? Itu di Jakarta. Panggil itu. Terus hilang itu kontaknya. Ya, baru mau senang saya. Hilang kontaknya. Nih. Kontaknya hilang. Kontaknya hilang. Botol kedua dia kasih harga itu, dia transfernya 150.000. Loh Mbak,
kok banyak banget Mbak, nggak apa-apa ini saya terima kasih ke Mbak Mbak kok Nana, kontaknya katanya hilang gitu. sih, alamatnya mana sih bisa Saya dapat? ingat Mbak Nancy namanya. Oh Nancy, oh ya kepada Mbak Nancy ya, tolong hubungi kita ya, kita mau ngundang loh, ntar Bagi hadiahnya Mbak Nancy besar, yang nonton. Makanya uang transportnya lumayan. hilang kontaknya itu. Habis Oke, itu, oke. di BBM. Mbak Nancy, oh Mbak Nancy. Terus orangnya itu apa tadi, berapa senti itu kistanya? Dia nggak bilang kista berapa senti. Jadi tapi dia memang beli bukan untuk, maksudnya dia beli nggak ngomong dia punya penyakit kista. nggak ngomong. Bilangnya apa? Cuman Keputihan Mbak, aja. saya mau beli Manjakanza dong, cuman gitu doang. Oh, berarti dia udah tahu produk Mungkin udah knowledge-nya tahu. ya. Oke. Setelah itu dia ke dokter tuh keluar darah, dia takut kan namanya ini ke dokter keluar darah, ternyata kata dokter, oh ini kistanya hilang. Ternyata darah itu tuh darah kista, bersihin ya berarti Masya ya Allah ya. Manjakanza. Jadi jangan panik dulu ya buat yang mengkonsumsi Manjakanza terus jadi pendarahan hebat itu ya. Pernah dapat testimoni lain yang lebih lucu? Ada Mium, Produk lain orang gitu sini. dari tadi kita ngomong Mium, Manjakanza. Mium. Oh Mium. Ada orang. Oh ada orang Ada. sini Mium. Dia tuh jadi ternyata kita cerita-cerita dari tadi tuh dia sambil putar otak Heeh. apalagi ya gitu kan, Enggak, mengingat-ingat maksudnya ya. siapa lagi? Soalnya banyak memang. Banyak banget Banyak ya. banget alhamdulillah. Saking banyaknya harus diingat-ingat tuh. Makanya. Oke, yang ada customer Mbak di Jakarta yang sakit Mium. Iya ada. Oh, berarti Sembuh, bisa dipanggil alhamdulillah. dong ya. Insya Allah bisa nanti coba. Oke. saya ngomong. Sip. Oke, mungkin next time kita akan panggil langsung si customernya langsung yang menderita sakit Mium terus sembuh. Sembuh Total? alhamdulillah. Sekarang pengen promil dia. Oh, udah lama dia mengkonsumsinya? Enggak lama. Baru-baru ini. Mungkin sekitar 6 botol ya. Dia sebulan 2 botol beli gitu. Sembuh. Sembuh alhamdulillah. Dan ini customer baru tahun ini ya. Malah suaminya yang orderin bukan dia Oh, sendiri. suaminya. Oh, jadi- suami yang baik hati. Jadi ternyata Kanza Lovers itu bukan Kanza Lovers itu tidak hanya wanita ya. Ya. Terus akhirnya udah sembuh total. Udah sekarang tinggal promil Programnya- saya kasih program tahu. hamilnya Cuman ada. saya belum nanya lagi nih. Dari tadi kita ngomongin tes di Manjakanza mulu. Produk lain dong, Mbak. Ada nggak tes yang lucu? Amen apa ya? gitu. Amen ada. Biasanya kan yang paling seru kan Iya. Ada. apa tuh? Amen itu ada suami temanku itu minum Amen. Dia lama nggak on ya katanya. Lama nggak on. Karena diabetes apa bukan? Nggak ada diabetes. Mungkin dari faktor capean kali ya, terus perokok. Perokok ya. Harap perhatikan. Bagi yang merokok, siap-siap nggak on. Oh, salah ya? Terus saya rekomendasikan, coba Mbak Amen. Oh iya dah, aku mau coba. Waktu itu kan masih bisa ngecer ya. Oh, jadi yang orderin istrinya. Istrinya. Ini istrinya yang beliin. Jadi ngeteng kapsulan. Ngeteng 2 kapsul gitu. Baru minum sekali, alhamdulillah. Berapa itu. tuh Mbak jual pada saat itu 2 kapsul? Waktu itu 100.000 ya. 100.000 2 kapsul. Terus di awal kan itu. Itu alhamdulillah baru minum sekali langsung on katanya. Masya Allah. Masya Allah. Itu udah punya anak? Udah Udah. alhamdulillah. Umur berapaan tuh? Mungkin sekitar 40-an ya. 40-an. Oke. Terus ada juga sekarang customer repeat order terus. Dia ada jantung, diabetes. Laki-laki, Laki. umur kisaran Umurnya sekitar mungkin 45-an ya. itu Mbak customer online apa emang kenal tatap muka? Enggak, online mungkin. Jadi nggak kenal? Nggak kenal. Saling kenal? Sampai sekarang nggak kenal. Oke. Tapi dia selalu repeat order, Amen. Dan dia Masak. punya penyakit diabetes dan jantung. Iya.